Baik, saya lanjutkan lagi untuk yang ketiga, yaitu tentang median data tunggal. Median pengertiannya adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari data terkecil ke data yang terbesar. Jadi intinya median itu adalah kita akan mencari nilai tengah-tengahnya dengan syarat data itu harus diurutkan. Ini perlu digarisbawahi, diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Ya, untuk menentukan median biasanya kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Median disingkat dengan ME. Kalau banyaknya data itu ganjil, jadi N ini banyaknya data ganjil, maka rumusnya adalah XN plus 1 dibagi 2. Contoh misalnya, banyaknya data itu ada 7, maka nanti X letaknya median itu adalah 7 tambah 1 bagi 2. 7 tambah 1, 8 bagi 2, 4. Jadi nanti data yang keempat, urutan data yang keempat. Tetapi kalau N-nya genap, misalnya 10, maka nanti mediannya kita gunakan rumusan seperti ini. Setengah dikalikan dengan N X N per 2 dibagi dengan X N per 2 tambah 1. Kalau datanya 10 misalnya genap pakai rumus ini, 10 bagi 2, 5, data kelima ditambah 10 dibagi 2, 5 ditambah 1, 6. Sehingga tadi data yang ke-6. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kita bahas bersama dengan contohnya. Baik, untuk contoh misalnya, tentukan median dari data berikut. Ada 3, ada 5, ada 7, dan seterusnya. Data ini masih teracak, belum terurutkan. Sehingga langkah pertama nanti harus kita urutkan. Dan perlu diketahui untuk mencari median nanti bisa kita gunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan skema setelah data diurutkan, dan cara kedua menggunakan rumus. Kita coba satu persatu dalam penyelesaian mencari median ini. Yang pertama yaitu cara menggunakan skema. Yang jelas data harus kita urutkan dulu ini. Kita urutkan sehingga data terurutnya adalah 3. 3, 4-nya 1 kali, 5 3 kali, 6, 7, 7, 8, dan 9. Ini sudah terurut. Maka untuk mencari median dengan cara skema, karena ini datanya itu adalah ganjil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, maka data yang berada di tengah itu adalah di tengah-tengah itu adalah 5 di sini ya. Sehingga medianya adalah 5. Kenapa kok 5? Karena 5 itu letaknya berada di tengah. Menurut skema 5 ini ada di tengah-tengah. Ya, jadi medianya di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka. Yang di sini angkanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Di sini ada 5, di sebelah kiri, di sebelah kanan ada 5, maka tengah-tengahnya ini disebut median. Ini menggunakan cara skema. Baik, untuk cara yang berikutnya itu bisa kita gunakan dengan cara rumus. Kita rubah dulu data ini, kita menggunakan cara rumus yaitu diurutkan dulu. Data terurutnya adalah sama seperti ini, saya pindahkan dulu 3, 3, 4, 5, 3 kali, 6, 7, 7, dan 8, 9. Jadi ini sudah terurut, maka kita cari dulu banyaknya data adalah ganjil, maka kita konsentrasi pada rumus yang pertama ini, ganjil. N-nya berapa? 11. Sehingga nanti di sini N-nya diganti 11. Maka medianya adalah XN plus 1 dibagi 2. Sehingga X-nya itu adalah 11 dari banyaknya data ini ditambah 1 per 2 yaitu X6. Sehingga apa? Median itu berada pada data yang ke-6. Data pertama, data kedua, data ketiga, dan seterusnya. Data ke-6 berapa? Data ke-6 itu nilainya adalah 5. Ya, kalau saya jabarkan data ke-6. Karena urutan ke-6 ini, maka data pertama adalah ini X1, ini X2, ini X3, X4, X5, X6. Sehingga inilah
disebut dengan median. Data yang ke-6. Tanpa melihat yang di sini sudah. Ini karena ini ada data yang ke-6. Urutan yang ke-6. Itu untuk mencari median khusus untuk data yang ganjil. Ya, kita lanjutkan lagi contoh yang kedua. Apabila data itu jumlahnya atau banyaknya genap. Kita tetap menggunakan rumus ini nanti atau kita bisa menggunakan skema. Contoh misalnya ini. Tentukan median dari data berikut. Datanya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 genap ya. Pembahasannya bagaimana? Sama seperti tadi, data yang teracak ini belum diurutkan sehingga perlu pengurutan dulu. Kita gunakan cara skema, kita urutkan 3, 3, 2 kali, 4, 5, 6, 7, 8-nya 3 kali, 9-nya 3 kali. Bagaimana menentukan data dengan banyaknya data 12? Karena 12, maka tengah-tengahnya kalau kita hitung dari kiri dan dari kanan harus sama, yaitu berada pada angka ini. Nah, ini. Yang di sini berapa? Yang di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka. Yang di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 5, di sini 5. Sehingga datanya adalah berada di sini. Nah, di tengah-tengah ini. Karena berada di tengah-tengah ini, maka mediannya nanti berapa di sini? Median bisa ditentukan dengan cara setengah dikalikan 7 tambah 8 karena berada di antara 7 dan 8. Sehingga mediannya adalah setengah kali 15 sama dengan 7,5. Jadi median itu nilainya adalah 7,5 berada di sini. Nah, di tengah-tengah ini. Ini kalau kita menggunakan skema. Ya. Di sini harus sama, di sana harus sama sehingga mediannya berada di antara ini. Baik, kita lanjutkan cara yang kedua yaitu dengan menggunakan rumus. Karena tadi data sudah kita hitung banyaknya data 12, maka data terurut ini kita peroleh. Data terurutnya adalah ini sama dengan ini tadi. Karena banyaknya data 12, maka konsentrasinya di sini. Maka median bisa digunakan setengah n per x di x n per 2 ditambah x n per 2 ditambah 1. Sehingga nanti kalau kita hitung n 12. Dari mana 12 per 2 ini? 12-nya dari banyaknya data ini. 12 bagi 2, kemudian 12 bagi 2 tambah 1. Berarti n-nya adalah urutan ke-6 dan urutan ke-7. Urutan ke-6. Kita hitung di sini urutan ke-6. Ya. Urutan ke-6. Kalau kita hitung di sini urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat, urutan kelima, urutan ke-6 dan urutan ke-7. Berarti datanya urutan ke-6 dan urutan ke-7. Sehingga X6 itu nilainya adalah 7. X7 nilainya adalah 8. Sehingga nanti setengah data ke-6 dan tambah dengan data ke-7 nilainya 7 tambah 8 ini. 7 tambah 8 sehingga 15 bagi 2 itu 7,5. Jadi sama. Baik itu menggunakan skema maupun dengan cara menggunakan rumus. Baik. Kita lanjutkan lagi untuk yang berikutnya yaitu tentang data tunggal lagi dalam contoh median dalam bentuk daftar distribusi frekuensi. Nah ini ya, kita mengenal juga daftar distribusi frekuensi seperti ini ya. Bagaimana untuk mencari mediannya? Tentukan median dari daftar distribusi. Ya. Ini pengertiannya kan banyaknya nilai 5 itu ada 6 orang. Jadi X1, X2, X3, X4, X5, X6. Banyaknya data 6. Itu nilainya 5. Jadi 5-nya itu 6 kali, 6-nya 8 kali. Bagaimana nilai tengahnya, mediannya? Baik, untuk menentukan median, maka kita cari dulu jumlah frekuensinya, N-nya. Ya. Dari mana 50 itu? 50 adalah jumlahnya ini. Di sini N-nya sama dengan 50.
Dari jumlahnya ini 50. Sehingga ini adalah genap. Maka nanti kita gunakan rumus yang di sini. Genap. Gunakan rumus ini. Ya, N-nya genap. Ya. Kalau kita menggunakan rumus skema, habis bukunya nanti. Ditulis 5, 5, 5, 5, 6 kali. Ditulis 6, 6, 6, 6, 8 kali. Ditulis 7, 7, 7, 11 kali. Jadi banyak sekali. Sehingga karena ini relatif banyak, maka kita menggunakan rumus saja. Ya. Bagaimana kalau kita menggunakan rumus? Ya nanti kita cari dengan cara rumus ini, yaitu median. Saya ambil rumusnya setengah N plus 2 ditambah X-nya N plus 2 tambah 1. Jadi di sini sama seperti biasa, 50 tambah 1, 50-nya dari banyaknya data ini, 50 tambah 1, 50 per 2 tambah 1, sehingga nanti di sini X25 dan X26. Permasalahannya adalah ini data ke-25 dan data ke-26. Berapa data ke-25? Bagaimana cara mencarinya data ke-25? Baik, untuk mencari data yang di sini, data yang ke-25 ini, ya, data yang ke-25, ini data yang ke-26, maka ini adalah X1 sampai dengan X6. Betul ya? Karena banyaknya 6, X1, X2 nilainya adalah 5. Jadi di sini nanti isinya 5, 5, 5, 5, 5, 5. Jadi ini 6 kali. Kemudian di sini 6, 6 itu ya. Ini isinya adalah berapa? X7 sampai berapa? X14. Dari mana X14? 6 tambah 7 berapa ini? Ini 6 tambah 8, 14. 14 tambah 11 berarti 25. 25 tambah ini berarti 40. 40 tambah 10 berarti data yang ke-50. Jadi urutan datanya seperti ini. Sehingga nanti ini adalah X7 sampai X14. Yang ini X15. Urutan data ke-15 sampai urutan data ke-25. Ini ke-25. Yang di sini X yang ke-26 sampai dengan X yang ke-40. Data yang ke-40. Kemudian di sini data yang ke-41 sampai dengan data yang ke-50. Ya. Data ke-41, urutan ke-41 itu nilainya 9. Sampai yang ini 9, 9, 9, 9 sampai urutan ke-50. Jadi ini, sehingga kalau ke-25 bagaimana? Ke-25 itu di sini. Di sini. Nah, ini data yang ke-25 itu adalah 7. Ini X25. Ya, X24 berapa? Sama 7. X23 berapa? Mulai dari X15 ini adalah 7. Yang di sini X26. 26 sudah masuk di sini sehingga ini X26. Nilainya 8. Sehingga nanti mediannya adalah setengah kali data yang ke-25 itu 7, data yang ke-26 itu adalah 8. Ini sehingga hasilnya 7,5. Dari mana ini? Dari 7 tambah 8, data ke-7, data dengan nilai 7 dan data dengan nilai 8. Jadi urutan ke-25 dan ke-26. Jadi ini untuk menentukan median dari data yang berbentuk distribusi frekuensi. Oke, kalau kurang jelas nanti diputar lagi ya, diulang lagi penjelasan saya. Apabila masih kurang jelas bisa ditanyakan melalui kelas. Baik, kalau sudah nanti kita coba latihan soal. Untuk latihan soal silahkan dikerjakan di lembar kertas di buku kalian ya. Nanti silakan difoto dan dikirimkan ke tim. Saya batasi sampai jam 12 malam ya. Jadi hari ini dikumpulkan nanti sampai jam 12 malam. Silakan kerjasama dengan temannya ya, diskusi melalui WA boleh, melalui tim boleh. Saya juga ikut diskusi juga boleh, silakan tanya-tanya ya. Soal yang pertama seperti ini. Tentukan min rata-rata modus median. Silakan untuk menentukan rata-rata, maka tinggal menjumlahkan ini dibagi dengan banyaknya data. Menjumlahkan yang B ini jumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Silakan pakai kalkulator supaya tidak bingung.
Modus, angka yang sering keluar, yang sering muncul berapa di antara data yang pertama ini, yang A ini, yang B juga begitu. Median, nah untuk mencari median kalian bisa menggunakan skema, satu cara saja. Kalau menggunakan skema silahkan, berarti cara rumusnya tidak usah. Kalau kamu menggunakan cara rumus, skemanya tidak usah, satu cara saja untuk mencari median. Ya, saya kira soal nomor 1 sudah ada masalah. Soal yang nomor 2 ini masih tertutup, maka soalnya akan saya jelaskan dulu ya. Saya keluarkan dulu soalnya biar jelas. Nah, di sini. Baik. Sebentar. Nah, soalnya ini ya agak lebih jelas lagi. Di sini ada daftar distribusi frekuensi tunggal. Di sini nilainya 5 sebanyak 3, nilainya 6 sebanyak 5, nilainya 7 sebanyak 7, nilai 8 sebanyak 6 orang, nilai 9 sebanyak 5 orang dan seterusnya. Tentukan rata-rata modus median. Untuk rata-rata perkalian ini 3 kali 5 ditambah 5 kali ini terus begitu. Lihat yang tadi itu ya. Yang tadi perkalian itu. Mencari modus bisa langsung ditentukan. Modus adalah frekuensi yang sering muncul, frekuensi terbanyak di antara angka 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka modusnya adalah 7. Karena apa? Karena nilai 7 ini munculnya sebanyak 7 kali. 7 kali ini adalah nilai yang terbesar. Jadi modusnya adalah 7. Sudah saya jawab. Yang median silahkan cari dulu seperti tadi, yaitu dengan cara rumus. Kalau yang ini dengan cara rumus, silakan diulang lagi kalau mungkin videonya tidak jelas atau kurang jelas ya. Jadi itu soal yang nomor 3 itu adalah jika diketahui rata-rata 15 ya, rata-rata jika nilai rata-rata 15 bilangan, ada 15 bilangan. Kalau pada contoh tadi adalah 15 ada 3 kelas begitu. Nah, ini adalah menggunakan rata-rata gabungan. Silahkan rata-rata gabungan dipahami lagi ya. Kemudian berikutnya soal yang nomor 4. Diketahui rata-rata dari ini adalah 6. Jadi ini X barnya rata-ratanya adalah 6. Apa rumus rata-rata tadi? Penjumlahan dari ini dibagi banyaknya data itu adalah rata-rata. Sedangkan rata-ratanya adalah 6. Berapa data X ini? Ya, X ini berapa? Ya, silahkan dicari bagaimana rata-rata dari bagaimana mencari X ini kalau diketahui rata-ratanya. Rata-rata sudah diketahui. Nah, ya menggunakan rumus rata-rata. Kemudian di sini rata-rata pada daftar distribusi ini. Ya, berapa nilai X? Hampir sama dengan yang ini, cuma di sini ada daftar distribusi frekuensi. Ya, 4 kali 3 gitu caranya ya. 5 kali 3, 5 kali 5. X kali 6, 6X. Kemudian 9 kali 7, 3 kali 8, 2 kali 9. Kemudian rata-ratanya sudah diketahui 6,33. Berapakah nilai X-nya? Ya. Dari 5 soal ini silakan didiskusikan ya, saling tukar pikiran dari antar teman karena kamu walaupun jauh tapi dekat ya. Dekat menggunakan media sosial, silakan menggunakan WA ya. Bahkan kalian bisa menggunakan tim sebagai ajang diskusi sehingga saya nanti bisa mengikuti untuk proses kalian mengerjakannya ya. Jadi saya kira itu dari saya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya akhiri. Sebelumnya mudah-mudahan saya berharap kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat dan bisa melaksanakan tugas seperti biasa. Saya akhiri. Assalamualaikum